Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Cantia Dana Iswari, NPM 056 Angkatan 2019 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur Paralel A. Saya merupakan anggota dari kelompok My Presence yang terdiri dari Faiz Irwanda NPM 14, Yovan Febriawan NPM 37, dan saya sendiri Sri Cantia Dana Iswari NPM 56. Di sini saya akan membuat codingan form login, karena yang sebelumnya itu kami asalnya ingin menggunakan database Oracle, tetapi banyak kesalahan di kelompok kami, yaitu gak bisa connect ke database untuk form loginnya. Kemarin itu dicoba bisa, tetapi waktu diteliti ulang codingannya ternyata itu salah. Itu jadi form loginnya tidak terkonek dengan database. Jadi ID karyawannya dan passwordnya itu gak terbaca sama Oracle-nya. Udah coba dibenerin tapi masih belum bisa juga, dan nyoba yang ada di YouTube-nya dosen Bu Siti ya masih tetap gak bisa. Dan ada juga kelompok saya itu Faiz Irwanda, karena dia menggunakan Visual Studio 2010, di situ tidak terdapat Oracle, jadi akhirnya kami berubah database-nya menggunakan ini Microsoft Access ini ya. Nah, di sini kemarin itu sudah ada database-nya ini dari Irwan nih. Nah, salah, bukan yang ini, masih loading, tunggu saja. Desain. Ya, di sini tuh jadi ada admin sama karyawan. Ini masih percobaan, nanti kalau misalnya mau diubah lagi nanti ini masih bisa. Misalnya saya mau tambah lagi, mau contohnya yang benar-benar yang ID karyawan itu misalnya angka 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passwordnya itu Haskri mungkin ya. Nah, seperti ini. Terus ini juga ada banyak contoh-contoh namanya, ada nama anggota kelompok dan nama buatan. Di sini juga bisa diganti, misalnya ID karyawannya mau ganti enggak ini jadi NPM bisa. Tapi karena di sini ada NPM, jadi di sini saya bakal coba bikin yang NPM juga. Bisa diganti juga jabatannya, misalnya aslinya itu CEO, terus ini CTO, terus ini COO. Nah, ini juga ada jam presensinya, tanggalnya juga ada. Oke. Terus di sini juga ada jumlah presensi. Ini masih buatan, belum disatukan dengan yang form untuk absensinya. Sekarang ini saya mencoba dulu sebelum membuat ini. Mungkin ini sebaiknya di kursi agak mulai.
aja. Nah ini ya udah copy ke sini tadi codingannya tuh untuk yang di login. Kan sekarang nyobanya login dengan data akses. Refresh. Buka dulu Visual Studio dari primanya. Loading. Ini my presence login. Ini file yang lama. Nah, ini tuh codingan yang lama ya, yang form 1 ini semuanya full codingan lama, belum diubah sama sekali, dan dicoba-coba biar gimana caranya biar kebaca, tapi masih nggak bisa jadinya sesuai kesepakatan kelompok ganti. Seperti ini. Nah ini dihapus aja karena udah fix nggak akan digunakan lagi. Jadi ini hapus, semuanya dihapus. Ini juga hapus, dihapus. Untuk underscore ID text itu nggak usah karena itu masih dipakai. Nah, Nah, di sini itu karena sekarang pakainya database akses ini, jadi import system data OLEDB. Nah, ini nggak perlu pakai add reference, dia langsung sendiri gitu. Nah, selanjutnya ini kan udah ada codingannya, jadi kita copy mungkin ini sebaiknya di rename dulu ya, yang form 1 kemarin belum diubah. Jadi login. Udah jadi login. Ya udah, lalu selanjutnya ini kita copy yang ini publik, ini sengaja nggak ditaruh di modul karena belum fix semuanya, belum digabungkan, jadi masih ditaruhnya itu di
di copy di public class login. Nah, ini udah. Nah, udah nih aman ya. Jadi kita nih dim, ini ceritanya tapi jadi publik. Ini CN itu sebagai connection, DA itu data adapter, DT sebagai data tabel, DS dataset, RD data reader, CMD comment. Koneksinya taruh atas saja. Ini providernya pakai Microsoft.jet.oleh DB 4.0. Data source-nya itu tadi kan namanya ini db_design nih ya kan, .mdb. Nah, udah. Nah, setelah itu ke button login. Oh iya, ini tuh kita harus disamakan. Ini di sini login, di sini login, di sini logout ada kembali. Nah, biar sama kita rename aja namanya ini masing-masing. Jadi semuanya dijadikan bahasa Indonesia, jadi masuk. Karena ini yang pakai kemungkinan perusahaan Indonesia. Atau mungkin kalau luar ya tinggal di ulangi. Nah, ini namanya udah button login. Terus ke rekap SK ini yang logout jadi keluar. Nah, udah nih, udah aman ya. Udah, lalu kita lanjut ke ini di buttonnya, di button login, button masuk ya, itu pokoknya. Copy aja yang ini. Nah, situ. Di button login, taruh sini. Paste. Nah, ini masih, ini belum diedit yang lama, kan dari percobaan. Rekapitulasi jadi rekap SK ya. Rekap SK. Rekap SK dot show. Udah, nah ini nama textbooknya itu di sini, txt ID dan txt password. Dan password. Udah ya, pembacaan ini diganti. txt_.
id dot clear lalu txt underscore password txt underscore id. Ini coba di run. Tadi contohnya itu pakai npm ya, passwordnya string. Oh, terjadi error. The Microsoft.jet.oledb.4.0 provider is not registered on the local machine. Ini di stop dulu. Caranya itu kita ke project, masih loading ya. Ini ke project, ke ini properties. Jadi penyebabnya itu nih di compile. Nah, pilih advanced compile options. Nah, target CPU-nya itu jadi X86 atau 32 bit itu. Terus coba balik lagi ke sini. Ya, nggak ada lagi kemungkinan. Oke. Could not copy a support file to this location. Ini apa? Belum di copy ini db underscore design mdb nya belum di copy, dimasukin ke projects. Ini db underscore design, ini di copy. Setelah di copy masuk ke Visual Studio 2005 projects. Namanya ini kan My Presence Login. Nih pilih yang atas, selalu ke bin, ke debug. Nah, di sini paste. Nah, udah. Seharusnya ini udah bisa. Login salah, kayaknya passwordnya salah ya. Apa salah ngetik mungkin tadi. Ini login salah. Oh iya, belum di save ternyata. Pakai yang udah di save dari awal aja, admin 123. Tadi lupa belum di save, udah di copy masukin ke itu. Nah, ini udah bisa ya loginnya. Lanjut ke rekap SK-nya, rekapitulasi presensi seluruh karyawan. Nah, yang ini belum dibikin codingannya, nanti mungkin progres berikutnya. Nih, kembali bisa. Oh iya, ada yang belum diedit. Jadi seharusnya yang ini seharusnya yang belum diperbesar juga, nanti mungkin di akhir udah fix ya. Ini apa si detik jamnya ini seharusnya bergerak. Nah, yang ini untuk yang label 2
2 sama, kan itu asalnya itu pengen jadi jam. Nah, asalnya kan belum bergerak, jadi ini biar bergerak itu kita pakai timer digabungin sama label. Jadi si codingannya label ini masuk ke timer 2 tick. Nah, timer 2 ini buat jam, dan yang label 4 ini buat timer 1 ini. Atau untuk tanggal, yang timer 1 tanggal, timer 2 itu untuk jam. Lalu setelah itu pastikan timernya ini di sini, timer 2 ini enable-nya itu asalnya kan false. Nah, ini dijadikan true. Nah, hasilnya itu jadi kayak gini. Kita run. Admin. Oh, ganti karyawan. 456 masuk. Nah, kan udah bisa. Terus ini bisa dilihat juga jamnya udah bergerak, tanggalnya ya tetap sesuai tanggal saat ini. Oke, sekian dari progres minggu keempat ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.